Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat opening yang baru. Oke, long time no see, lama tidak berjumpa dengan saya Tian Saya Yos. di channel Kisah Horor. Oke, teman-teman. Kali ini sambil menyelam minum kopi. Sambil menyelam minum air karena apa? Hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila ya, atau lahirnya Pancasila, Om. Nah, jadi hari ini hari libur. Akan tetapi kakak saya seorang penjaga sekolah non libur. Karena bisa dikategorikan daerah ini adalah daerah rawan, yaitu rawan banjir, rawan maling dan rawan sebagainya, rawan makhluk halus tentunya ya kan Yos ya. Nah, berarti untuk tema malam hari ini adalah suasana malam hari di sebuah sekolah. Nah, sekalian hari ini adalah perdana kali kita melakukan explore di kisah horor. Dan kita kembali berjumpa lagi. Ya. Tapi kan ini kan kepenginan dari rekan Jos dari dulu. Ayo tak explore, ayo tak explore. Nah, ini saya turuti rekan Jos. Mumpung kita di luar kota, di sekolahan yang kakak saya jaga, nah kita bisa sekalian kulik-kulik apa sih yang ada di sini. Soalnya sejak dari tadi, dari habis isya saya sampai sini tuh wah baunya sudah sangat amis, entah ini dari mana nanti kita kolek ya kan. Kemudian ada suara telapak kaki. Kemudian tadi suaranya seperti ini kan, engkuk 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 gitu loh. Seperti sebuah bangku atau apapun yang diencot-encot gitu. Kalau bahasa Indonesia diencot-encot apa ya, Kak? Jadi huk 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 gitu loh intinya. Bagaimana kalau kita duduk saja rekan Yos, biar ceritanya enak. Boleh. Oke. Aduh. Jadi gini rekan Yos, dari cerita kakak saya bahwa selama beliau mengampu di sekolah ini ada beberapa kisah yang mungkin menggetarkan hati, jiwa, sanubari dan keuangan. Karena gini, seingat saya beliau pernah cerita ke saya telepon itu bahwa pernah ada sosok mbah perempuan ya kan, dia jalan di lorong ini. Kalau tadi saya diceritain lagi tuh di lorong ini ada mbah-mbah. Kemudian pernah suatu ketika beliau itu diintip, ya misal pintu nih misal nih seperti halo kayak gitu loh. Nah, kalau kalau menurut rekan Yos ya kan, selain yang saya ceritakan tadi, mungkin dari rekan Yos sampai sini sudah merasakan ada seperti gejolak-gejolak asmara atau apapun mungkin rekan Yos. Silakan. Ya, tadi sampai di sini tuh udah tercium baunya itu loh. Wah. Kalau diibaratkan itu seperti telur busuk. Sangat bau. Tapi di seluruh sekolahan ini itu tercium semua. Oh, kalau menurut Yang saya bisa masyarakat. ada dua bau. Sebelah sini sebelah sana harum. Ya karena sebelah sana ada sebuah Entah apa itu. itulah. Sepertinya kalau petilasan ya Pak ya, petilasan. Oh, sebuah petilasan ya. Petilasan Oke. eyang mungkin. Ya, tadi udah saya flashback ke sebelah sana itu melihat dia sudah, kita kan sebagai tamu gitu lah, kita sudah tutur sapa. Tapi dia mau ke sini untuk mau bicara lah. Atau mau bicara apa? Ya nanti ya. Tapi ini kan kita review sekalian ini dulu. Kita roasting sekalian dulu. Yang sangat mencolok itu emang sebuah anak kecil, perempuan lah. Yang dibilang rekan Dian tadi, dia sering main. Karena apa? Sekolahan ini kan sering banget ada anak kecil lah. Dia merasa punya teman. Bisa dikulik kembali, dulu dia pernah hidupkah atau dulu dia itu muncul dari antah berantah atau bagaimana, bisa dikulik gak rekan Yos?
Tapi di sini tuh dua loh, dua anak kecil. Tapi yang satu itu yang saya mau bedah. Kasusnya apa? Dia meninggal karena apa? Nanti kita alih ke perempuan ini. Oh, saya nangkap. Yang satu bukan dari sekolahan ini. Iya, emang. Tapi saya penasaran dengan kisahnya dia. Oke, kita bedah satu-satu dulu dari tadi yang saya katakan mbah-mbah tadi. Nah, kalau menurut Kang Jos, mbah-mbah itu dulunya pernah punya rumah di sini atau memang makhluk apa yang memang dia menyerupai mbah-mbah, ya kan? Atau dulunya dia itu memang ori makhluk gaib yang dia dari kecil kemudian dewasa kemudian menjadi emak-emak dan mbah-mbah atau seperti apa kalau sepenangkapan rekan Jos. Jangan boleh masuk dulu. Kita bicara dulu. Yang saya lihat tuh udah lama sih dia di sini. Sebelum atau sesudah sekolahan ini dibangun? Kayaknya tuh ya sebelum sekolahan ini dibangun dia sudah di sini. Berarti memang penunggu. Tapi biasanya kalau manusia membangun suatu tempat ya kan, apalagi ini kan untuk kepentingan pendidikan, ya kan pasti kan akan banyak ada anak kecil, ada orang, tamu mungkin. Apakah makhluk seperti itu terkhusus oleh mbah-mbah itu tidak dibersihkan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau orang Jawa kan disebut dengan apa? Manakib. Sebelum dia membangun rumah. Oh, mungkin kan treatment yang bisa dilakukan gitu. Tapi dia ini sudah lama. Dia merasa ini tempat tinggalnya. Dan apapun ada orang baru pun dia tetap ini rumahku. Kamu sudah caranya gini kono. Tapi jangan sekali-sekali caranya nek wis ini pakai bahasa Jawa ya. Nek wis apa? Wis bangun yo aja sak menak-menak. Sak mena-mena lah. Kita kan hidup tidak manusia doang, kita ada makhluk yang lain. Berarti intinya silakan kamu membangun apapun yang kamu inginkan, akan tetapi ada pengganggu tetap dipakai gitu kan. Betul sekali. Oke. Sekarang kita langsung itu aja rekan Jos. Ciri-ciri makhluk. Mungkin kan rekan-rekan di rumah kan ada yang tidak apa ya, istilah kurang nangkep gitu loh. Mbah-mbah iki maksudnya kepiye mbah-mbahe kayak gitu loh. Mungkin ciri-ciri fisiknya beliau itu rambutnya gimana, kemudian agamanya gimana. Mungkin kan kalau umumnya mbah-mbah zaman dulu kan pakai selendang terus enggak. Ini pakai bener pakai tapeh. Tapi pakaiannya tuh pakaian zaman dahulu yang tipis, terus ya pakai kemben tapi ada tutupnya gini. Yang tipis terus kembang-kembang gitu loh. Nah, terus rambutnya putih diikat belakang, disanggul. Tongkat. Dia kan tetap bungkuk. Tapi enggak bawa tongkat. Kadang bawa tapi yang saya lihat ini enggak bawa. Posisinya di mana nih Lanjut? Di belakang. Belakang saya. Karena tadi saya sudah menarik, caranya sudah bikin dia menarik ke saya dulu. Biar dia mau berbicara. Terus saya masukkan ke saya. Ya, nantilah dia berbicara apa. Dia menceritakan sebuah asal usul sekolah ini dibangun, sebelum dibangun pun dia akan cerita. Tapi nanti saja, kita review makhluk dulu. Oke, berarti untuk babah ini kan ciri-cirinya seperti tadi ya kan. Yeah. Menggendong sesuatu gak kan Jos? Kayaknya kok kayak wakul gitu, apa? Wakul. Budak tau wakul itu ya? Budak. Ya seperti apa bahasa Indonesianya budak kok. Iya, budak kok.
Nanti bisa di searching bodak gitu ya, bodak gitu loh. Atau nanti rekan editor jadi seperti ting lah. Seperti apa ya, sesuatu berbentuk tabung ya kan, yang atasnya tidak ada tutupnya, kemudian biasa dibawa oleh ibu-ibu atau mbah-mbah ke pasar untuk kulaan, betul kan ya teman-teman. Nah, jadi memang kalau saya rasakan, Kalau kita review seluruh makhluk di sini banyak. iya, Karena di depan itu sebuah kayak ya mungkin sebuah apa ya, bangunan terbengkalai ya Pak ya, bekas bangunan apa itu? terbengkalai tapi ya mungkin milik Kantor polisi kayak. ya pada zaman Wah, dahulu kantor Belanda polisi ya. mungkin Ada penjara-penjara kantor gitu. keamanan gitu loh. Kantor keamanan ya, dari kantor keamanan, kemudian ada penjaranya tadi, keterangan dari kakak saya, kemudian ada, entah ya, tadi saya merasakan ada orang yang dulunya pernah meninggal di sana, dipukuli. Wah, ini Iya banyak tadi. enggak, Enggak, makanya saya bilang kalau kita mereview semua itu banyak banget, tapi kita kesimpulan kita review yang penting-penting dulu aja. Yang bagian sekolahan ini gimana? tapi rekan Jos, para kru, saya merasakan kehadiran. Saya merasakan kehadiran karena apa? Tanda-tanda alam yang biasanya saya alami, yaitu pitik kluruk yang berkokok sudah. Nah, ini kan di jam-jam tidak normal karena ini baru 12:30, tapi ayam sudah berkokok. Itu kan sebuah hal yang aneh saja bagi saya kan. Seperti itu. Oke, sambil menunggu tamu yang datang, kita review untuk sosok yang kedua, yaitu anak kecil perempuan. Oke, rekan Jos, langsung saja rekan Jos, sikat. Sikat ini ya, sikat masukan. Jadi anak kecil itu dulu, kalau yang saya rasakan, dia pernah hidup. Sejujurnya dia pernah hidup. Tapi hidup dia itu entah sakit atau memang sudah waktunya dia meninggal, entah bagaimana, tapi kurang wajar saja kalau menurut saya. Jadi anak itu mungkin dari seberang jalan sana. Ini kan kalau ke kiri ada jalan besar, kalau ke kanan ada perempatan besar, ya kan? Mungkin dari perempatan situ dulu dia datang, dan dia kesini entah bareng sama anak sekolah atau bagaimana sih, juga kurang menangkap. Tapi intinya dia senang di sini, dia menetap di sini karena bagi dia di sekolah ini asik dan mungkin tempat pertama bagi dia bisa merasa nyaman dan kembali menjadi seorang flashback di masa dulu dia hidup, main bersama temannya, hahihi, lari sana kemari. Tapi dia tidak bisa ikut pulang, dia di sini. Nah, keterangan penjaga sekolah, anak kecil itu sering bermain di salah satu sofa, ya sofa ruang guru. Nah, di sofa ruang guru, dan dari susunan sofa itu hanya ada satu sofa yang dia itu paling apa ya, kalau sofa kan kulitnya kan biasanya kan gembul-gembul gitu. Kalau itu enggak, dia itu paling ringsek sendiri, Cepet rusak. nah paling ringsek sendiri. Seperti kalau rekan Jos tahu, dia sering diduduki, padahal setahu kita kan jarang gitu loh, jarang sekali yang namanya makhluk atau kok makhluk, guru itu duduk di sofa. Paling kan kalau jam istirahat atau apapun seperti itu. Nah, anak kecil, Ini udah setengah masuk selesai. wes nanti dulu, tenang dulu. Tenang dulu, jangan dulu masuk. Gak bahaya ta. Santai dulu gak sih coy. Nah, anak kecil ini dia perempuan, rambutnya segini, memakai apa ya? Dress ya. Bukan gaun, bukan dress, segini. Warnanya itu kemerahan. Tapi merahnya abstrak gitu loh. Putih ya, memang ada putih, kemudian merah.
Gimana abstrak? Itu enggak warna loh. Saya enggak peduli. Pokoknya Itu saya enggak kan warna. menggambarkan gitu. Itu enggak warna. Iya, saya tahu. Saya lihat kok. Nah, itu tiba warna merah dan anak-anak ini ada tertarik dengan salah satu siswa di sini. Siswa laki-laki. Sepertinya anak laki-laki ini bisa lihat. Sepertinya loh. Nah, dia tertarik dengan satu anak laki-laki, entah siswa kelas berapa, tapi bukan siswa baru, bukan anak kelas 1 2 bukan, tapi lebih besar. Soalnya kalau dari tinggi badan, anak laki-laki itu segini, cewek itu segini. Nah, kurang lebih lah. Ibaratnya itu kelas 3 sama kelas 5 kalau kelas 6. Iya, seperti anak kelas 6 sama anak kelas 1 jejer. Nah, seperti itu. Ada ketertarikan. Mungkin kan karena anak laki-laki ini bisa melihat dia. Jadi dia tertarik. Halo. Hai. Seperti itu gitu. Nah, untuk sosok yang kedua nih kan Yos. Sosok anak kecil yang kedua mungkin yang tadi kan Yos lihat. Itu berasal dari samping sana. Di samping sana. Nanti saja. Iya. Ya. Itu dari samping sana. Itu tuh yang satu yang saya lihat itu dia masih pakai seragam sekolah. Terus dia sakit. Terus dilarikan kemana gitu. Terus ya nggak tahu ya sakitnya parah atau tidak, tapi ya Tuhan berkehendak lain, dia dipanggil dan masih berseragam sekolah, dan dia melihat melihat kenangan sekolahan itu masih di dalam dia. Dia tetap sekolah. Walaupun dia tidak bisa dilihat temannya, tapi dia tetap sekolah. Ini agak melo ya. Kalau yang ini kita ceritakan agak melo. Karena apa? Sepertinya dia sesak napas kok. Iya. Soalnya ntar tak ambil minum. Entah dia sakitnya karena sesak napas atau gimana, tapi tenggorokan saya terasa sesak. Belakang ini sudah nganti semua. Kalau di Kudus ya, es teh ini disponsori oleh Kopi Jimbaran. Kalau di Kudus loh, ini kan di luar kota. Tadi kita perjalanan hampir 3 jam 4 jam ya Kak. Kita bahas. Oke. Berarti anak itu kan pasti yang namanya dari sekolahan kan diberikan pertolongan pertama, ya kan. Kalau memang itu urgent atau rank dari sakitnya sudah istilahnya tingkatnya sudah lanjut, berarti kan harus ke rumah sakit mungkin. Nah, ini FYI kan just for your information, bahwa di dekat sekolahan ini ada sebuah rumah sakit. Ya bukan rumah sakit besar, tapi mungkin istilahnya ya rumah sakit helper lah, seperti rumah sakit pembantu seperti itu. Dan di situ memang banyak sekali ya, seperti yang kita ketahui ya, yang namanya rumah sakit kan pasti banyak sekali makhluk. Dan di situ pun mungkin anak ini dilarikan ke sana, kemudian dia meninggal di sana. Tapi karena dia memang tempat terakhir yang dia ingat adalah sekolahan, akhirnya dia kembali ke sekolah lagi. Seperti itu. Nah, boleh nggak sih ditunjukkan ke kursi tadi yang lain daripada yang lain? Boleh. Menunjukkan ke kursi. Kursi tadi ya. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, ini adalah penampakan kursi yang amblong. Apa istilahnya? Yang paling
terlihat paling sering diduduki. Nah, seperti yang kita lihat, yang lainnya bagus semua, tapi khusus untuk kursi yang ini, nah, seperti hampir cara duduknya bagaimana? seperti ini. Nah, dia seperti ini. Dan kakinya diselonjorkan dan seperti itu. Oke. Seperti itu tadi rekan-rekan. Jadi apa ya, anak-anak kecil itu memang butuh yang namanya teman. Ya, itu pun yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Tadi saya datang ke sini, ya kan, dibukakan pintu oleh penjaga sekolah, memang langsung muncul dia di sana. Dia langsung ngelirik seperti ini, kemudian lari. Anak kecil perempuan itu. Nah, kalau anak kecil yang laki-laki tadi, dia ada di salah satu ruang kelas. Tadi saya sempat mengintip dan diberi kesempatan untuk masuk. Akhirnya melihat dia tuh sedang duduk, ya kan, di atas meja, tangannya seperti ini. Tapi dia seperti gini loh. Apa ya, kalau istilahnya dingklok bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Nunduk. Dia nunduk. Jadi tangannya seperti ini, dia nunduk seperti ini. Nah, ini seperti itulah. Nah, ini menurut kabar berita juga bahwa di rumah sakit yang saya sebutkan tadi ada satu kubangan, ya kan? Yang kubangan itu sering dibuat tempat untuk membuang sisa darah, kemudian alat-alat medis yang sudah tidak terpakai, kemudian perban-perban yang digunakan untuk membersihkan darah, membersihkan luka atau apapun itu dibuang di sana. Nah, mungkin memang kalau secara nyata baunya tidak tercium, tapi kalau dari penciuman yang sifatnya gaib, baunya itu sungguh sangat pertama anyir, apek, ya kan, apek, kemudian amis. Pokoknya seperti itulah. Kalau coba bayangkan sendiri seperti itu. Pokoknya seperti itu. Oke, gimana rekan Yos? Ada sesuatu yang aneh kah? Rekan Yos mencoba berkomunikasi dengan siapa ini? Mbah, anak kecil. Suruh masuk. Yang mana ini? Yang cewek atau yang cowok? Rekan Yos? Yang cowok ya. Tapi untuk apa ya, Kak? Sekolahan ini itu enggak murid atau apanya gitu sering ditampaki atau enggak pernah ya? Berarti memang kalau anak yang itu ada enggak anak indigo di sini? Murid. Enggak ada ya? Enggak. Ya, guys, apa? Langsung komunikasi. Tadi saya tanya untuk penyakitnya itu emang sesak, tapi keturunan dari ayahnya, karena ayahnya meninggal. Itu anak yatim ini yang meninggal anak yatim karena apa? Ayahnya itu kena serangan jantung dan itu menurun ke anaknya ini, terus dia kenanya pas kecil gitu loh. Berarti dari rumah sakit sebelah ke sini gitu. Iya, karena apa? Dia meninggal di rumah sakit itu, terus dia teringat itu pas dia lagi sekolah. Gitu. Oke. Kalau untuk
next ke kakeknya tadi kira-kira. Kalau neneknya Untuk yang neneknya itu wah panjang banget ceritanya tadi. Dia di sini sudah lama, beberapa puluh tahun. Kayaknya itu emang kalau nggak Belanda itu Jepang. Gitu. Jepang. Karena apa? Dia bawa apa tadi? Gula. Seperti bakul gitu ya. Ya, Bakul. Dia tuh seperti pembantunya Jepang. Pencari jagung. Yang saya tahu ini. Dari cerita dia pembawa jagung. Dan dia kesalahan apa itu terus dia meninggal, nggak ada yang tahu meninggalnya. Bisa diajak komunikasi Kak? Boleh. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Rekan Jos mencoba untuk menarik mbah-mbah yang kita bahas di awal cerita tadi. Kita tanyai, kita bedah ya kan. Benar gak sih apa yang dikatakan oleh rekan Jos, dan apa gambaran yang didapat rekan Jos itu sama dengan apa yang nanti dikatakan oleh mbah-mbah itu? Tunggu saja. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Sugeng dalu ugi. Nopo kok dalu-dalu kok teng mriki wonten nopo? Nuwun sewu saderenge Mbah nggih. Saderenge menika pangapunten mbok menawi rawuhe kula kalih rencang-rencang menika ganggu. Mboten nggih. Mboten. Nah niku kan ceritane kan kepengin silaturahmi. Kula saking telatah Kudus. Anjen jarak mriki. Nggih. Jenengan riyen nate gesang. Nate. Saged diceritake, Mbak. Kula niku urip suwe. Wayah negara iki urung mulya ki aku wis ono. Ngasih mulya. Ya aku tetep meneng kene. Jenengan riyen sedone dos pripun? Kula niku sedone niku gerah. Anjene wis tuwa nang ora ana sing ngrumati. Jaman biyen kan yo aku sing ngrumati wong Cina-Cina kuwi. Ngasih aku ngerti fotoku dhewe dipateni reti. Riyen griyane jenengan teng mriki. Oke. Riyene tanah niki ku napa Mbah riyene? Riyen griyane kula rasan. Terus wonten kebon-kebon ngoten iki. Wong jaman wis maju ya wis dibangun. Yen ngertos riyene pas sekolahan niki dibangun. Ya ngerti. Tapi tindak tanduk bocah, perilaku guru teng mriki ganggu jenengan mboten? Kene mboten ngertos nggih mboten. Kan ya wis beda alam. Kula ya ngerti awakku dhewe iki yo kono iku ya ono urip dhewe nang tetep nek iso kan
niki kan dugi mriki wau ambune kok amis. Nah, nek menurut jenengan niku pengaruh saking budi, Pak? Iku buat anak ning kene. Yo aku ngerti kan kono no. Koyo opo kuwi klinik to opo kuwi yo. Iki wis gedhe iki akeh nang kono. Yo pakanane bocah-bocah iki ora ono kono. Jenengan derek mboten? Iku lompotan. Jenengan biasane manggene teng budi, Pak? Kula. Nggih. Kula teng mriku. Teng mriko. Napa ngolah ngalih? Boten teng mriku. Sebelah pundi? Mriku. Pojok. Nggih boten pojok. Aku ya seneng nang ngeti bocah-bocah saiki. Seneng ngeti bocah-bocah. Do sinau ngono kuwi. Dolanan ya dolanan. Ning kene aku ya ngurmati bocah padha. Sampeyan lek ngerti. Nggih. Kuwi sing tak hormati nang. Lajeng Mbah-mbah sing teng kamar mandi niku sanes jenengan. Wah niku ben ning kono ora usah diaru-aru. Nesunan seku. Nek kalian jenengan nem pundi? Kula Nom jenengan. boten tuwa kula. Cara gambari niku nggih sepuh jenengan. Nggih. Aduh. Niku ku biyen mangkone teng mriku. Niku nggih nate gesang, Pak. Boten niku. Niku jariku niku di salahi wong. Wonten pesen? Yo tetep kowe yo hati-hati nang kene. Kabeh hati-hati. Dadi wong ki aja suku medhe. Ki yo nang kene. Nggih, leres. Lumrahe wong menungso wae dadi wong Nyen Islam. Islam. Kula Islam. Nek kula Islam menjawa nang. Islam zaman biyen kan yo Jawa. Saged syahadat, Mbak. Saged. Nyobi. Iya mong. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken, Mbak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Jenengan emut malih kalian ingkang kuwasa. Jenengan kadang nganu nderek ngaos teng gene eyang. Kula malah sederek. Pun dados sederek. Kula nggih nunut tiyange. Kula teng mriki kan yo pun dalu tapi kan kula nunut sing luwih sepona. Nunut sing luwih ilmune dhuwur. Kira Nggih, leres. Eyang nggih tiyange dermawan kok. Nggih pun Mbah, matur suwun sanget pun purun cerita sanes wekdal mbok menawi kula mriki malih. ojo kapok-kapok akhir mrene. Ajen ngene iki nang. Omahku yo ngono iku gubuk nang. Nggih pun matur suwun sanget. Pun cerita pun purun maringi nasihat. Matur nuwun. Nduk sapa ne? Nggih pun monggo panjenengan mbok menawi badhe lanjut melih. Monggo sedaya.
Sugeng dalu ugi. Ternyata seperti itu rekan Jos. Oh, oke teman-teman semuanya, mungkin video yang akan kita bahas dan cerita yang kita bahas malam ini kita cukupkan sekian dulu ya kan. Mungkin pesan yang dapat diambil adalah bahwa dimanapun tempatnya, dimanapun kita berada ya kan, makhluk-makhluk seperti itu pasti ada ya kan. Tapi tidak semuanya buruk. Tapi kita juga perlu hati-hati bahwa makhluk seperti itu tidak selamanya memiliki sifat yang baik dengan topeng yang baik pula, seperti itu. Nah, tetap hati-hati, kemanapun tetap berdoa. Kemudian apa ya istilahnya, kalau bersih diri ya kan, kalau bisa itu yang benar-benar bersih sekalian. Takutnya nanti masih meninggalkan noda, bekas segala macam, mengundang makhluk-makhluk seperti itu untuk datang dan mengikuti kita, apalagi sampai menguasai kita ya. Seperti itu. Rekan Jos, terima kasih sudah mau ikut saya menyambangi kakak saya ya kan. Mungkin next time kita akan explore kembali, keluar kota kembali ya kan. Wah, sebenarnya seru ya kan. Senajan jombrot. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, kemudian subscribe Kisah Horor ya kan. Mungkin ada pesan dan kesan rekan Jos setelah sekian lama kita tidak syuting. Ya kesannya apa ya, kita kangen lah, kangen semua tim kangen, terus kita juga ada urusan pribadi juga semuanya ya, kita ya itu aja lah. Oke. Ingat teman-teman bahwa tetap waspada, tetap berhati-hati, karena ada mata lain yang selalu mengawasi kita tanpa kita ketahui. Saya Tian, saya Yos. jumpa lagi, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi